kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Berikut adalah runtutan materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Materi yang kedua yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa yang menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab menetapkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak yang sama untuk mendapat kejaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, ada sila persatuan Indonesia menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan yang dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Berikutnya, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada hak atas kewarganegaraan. Yang B, ada kebersamaan kedudukan dalam di mata hukum. Berikutnya, ada hak atas kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang A, ada hak atas kewarganegaraan. Yang B, ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang C, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang D, ada hak dan kewajiban bela negara. Yang E, ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang F, ada kemerdekaan memeluk agama. Yang G, ada pertahanan dan keamanan negara. Yang H, ada hak mendapat pendidikan. Yang I, kebudayaan nasional Indonesia. Yang J, perekonomian nasional. Dan yang K, kesejahteraan nasional. Semua itu dilindungi oleh pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa, ada sikap positif yang ditunjukkan, yaitu hormat dan menghormati dan bekerja sama antar umat beragama serta terbina kerukunan hidup. Yang B, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang C, tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positifnya yaitu A, mengakui kebersamaan.
Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang bisa ditunjukkan yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Yang B, saling mencintai sesama manusia. Yang C, tenggang rasa kepada orang lain. Yang D, tidak semena-mena kepada orang lain. Yang E, menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang F, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang G, hormat menghormati bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan yaitu yang A, menetapkan persatuan dan kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang B, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang C, cinta tanah air dan bangsa. Yang D, bangga menjadi bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia. Yang E, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa berbhinneka tunggal ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif yang dapat ditunjukkan yaitu yang A, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang B, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang C, mengutamakan musyawarah dengan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang D, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Yang E, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang dapat ditunjukkan yaitu yang A, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Yang B, menghormati hak orang lain. Yang C, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang D, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Yang E, menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah. Yang F, rela bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Materi berikutnya yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu ada 6. Yang pertama, ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, menyalahgunakan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Semakin maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Masih terjadi tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Angka putus sekolah cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya pasal 30 ayat 1. Pelanggaran hak cipta. Berikutnya ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan lalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Materi yang selanjutnya yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Yang pertama, ada upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang penegakan hak dan kewajiban negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga publik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan berpendapat. Tindakan penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi untuk penegakan hukum seperti berikut, yaitu ada kepolisian yang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Yang kedua, ada Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga, ada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Lembaga peradilan melakukan peran untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.